A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa dakhilna munqada sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alana min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqqa zahqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah ya kita akan mencoba untuk memahami ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terhimpun dalam Al-Quran, sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian, agar kemudian menjadi petunjuk dan pedoman di dalam kita menjalani kehidupan ini. Tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Kita beranjak ke ayat yang ke-112. Di dalam ayat 112 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini merupakan sebuah penegasan ya kepada setiap orang-orang ya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya bahwa barang siapa bala ya, tidak demikian ya, kalimat bala ini merupakan sanggahan Allah terhadap klaim ya orang-orang Yahudi di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-111, bahwa mereka menyebutkan ya yang akan masuk ke dalam surga itu hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani gitu kan. Selain itu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah gitu kan. Karena mereka menolak ya kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, intinya mereka tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi gitu kan. Sehingga kemudian mereka mengatakan ya orang Islam gitu kan ya, yang mengklaim mendapatkan petunjuk dari Allah ya tidak akan masuk surga gitu kan. Karena dianggap itu tadi ya, nabinya tidak benar ya, nabinya palsu gitu. Yang jelas-jelas akan masuk surga adalah orang Yahudi dan Nasrani ya, menurut pandangan orang-orang Yahudi pada masa Rasulullah SAW. Maka kemudian ayat ini menegaskan ya enggak begitu. Jadi Allah membantah keyakinan orang-orang Yahudi tersebut ya. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala ya di sini tegaskan man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu
'inda rabbih. Ya. Tetapi siapa saja, artinya kan tidak dikhususkan ya ke satu golongan ya, misalnya bangsa Yahudi, bangsa Nasrani atau bangsa Arab. Siapa saja ya, kalau dia manusia begitu kan. Lalu kemudian aslama wajhahu lillah, lalu kemudian memasrahkan wajhahu ya, wajhahu di sini diartikan atau ditafsirkan sebagai diri ya. Dari kalimat wajah ya, wajah ini kan bagian terdepan ya dari kita yang kemudian menjadi identitas ya, bagi kita. Itu kan kalau bedain orang kan itu kan dari wajahnya itu kan ya, jadi memang wajah ini adalah representasi dari diri kita ya, dari keseluruhan diri kita adalah wajah. Maka ya, Allah menegaskan siapa saja ya, yang memasrahkan ya, atau yang mengislamkan ya, kalimat Islam ya, ini kan kalimat aslama ya, serumpun dengan kata Islam ya, dan kata Islam itu katanya kan pasrah ya, menyerahkan, berserah gitu ya. Maka yang siapa saja yang menyerahkan ya, dirinya sepenuhnya lillah ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, lalu bersamaan dengan itu dia melakukan berbuat kebaikan ya, atau melakukan segala bentuk kebaikan. Ya, tentu patokan ya, baik tidak baiknya ya apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ya, karena kalau berbicara baik ya, menurut manusia ya macam-macam gitu kan ya. Kita bilang baik, ya orang bilang itu nggak baik ya. Kan sering ada anekdot ya, bukan anekdot lah, kisah yang menggambarkan bahwa sudut pandang manusia tentang kebaikan itu berbeda-beda terhadap satu perbuatan ya. Ada anak ya dengan orang tua ya, naik keledai ya. Naik keledai berdua ya, anak sama bapaknya ya, dari rumah itu kan, lewat gitu kan. Kemudian melewati satu kampung, lalu orang kampung itu kemudian berkomentar ceritanya ya. Ini gimana sih ya, manusia ini nggak punya perasaan gitu. Keledai kok dinaiki berdua ya. Harusnya kan sendiri, itu menyiksa binatang namanya itu. Maka kemudian si anak turun ya, membiarkan bapaknya di atas keledai ya, lewatlah gitu kan. Lalu kemudian setelah pergi melewati kampung itu, masuk ke kampung baru lagi, ada yang komentar. Apa katanya? Ya, bapak kok nggak sayang sama anak ya. Anaknya jalan, bapaknya enak-enakan di atas keledai, nggak punya perasaan gitu kan. Akhirnya apa ya sudah ya, bapaknya turun, anaknya naik ya, jalan lagi kan ya. Kemudian melewat lagi satu kampung, komentar lagi orang kampung di situ gitu kan, ini anak durhaka gitu kan. Masa dia enak-enakan di atas keledai, bapaknya suruh jalan kaki ya. Akhirnya apa ya sudah itu kan, turun bapaknya itu kan ya, turun anaknya ya. Akhirnya kemudian di keledai ini tuntun ya, mereka bertiga jalan gitu kan. Jalan saja bertiga nuntun keledai, lewat lagi satu kampung. Lalu kemudian orang kampung itu komentar lagi, ini gimana sih kalian ini, bodoh sekali gitu kan, punya keledai tapi nggak ditunggangin. Ini salah juga itu kan bagi orang kampung situ. Nah, ini satu gambaran kalau berbicara kebaikan menurut persepsi manusia, tidak ada yang susah dipegang. Baik menurut kita belum tentu baik menurut orang kalau pandangannya manusia itu kan. Maka karena itu kemudian berbicara kebaikan barometernya atau ukurannya adalah Al-Quran dan hadis ya. Ketika orang mengatakan kok melakukan itu, nah, ya beginilah yang Allah perintahkan, beginilah yang Rasulullah perintahkan ya. Perkara nanti orang mengatakan itu tidak benar, tidak baik, itu tidak jadi masalah, karena yang kita kejar adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di sisi Allah begitu kan ya, karena Allah yang menciptakan kita ya. Kalau ukurannya baik di sisi manusia, itu tadi ya, kita akan kerepotan
Karena persepsi manusia tentang kebaikan itu berbeda-beda. Tapi kalau berpegang kepada ketetapan Allah, maka kita tidak usah merisaukan apa yang dikatakan manusia. Orang sedunia mengatakan ya transaksi bank konvensional yang ada riba itu, ya itulah yang baik, itu yang menguntungkan misalnya. Itu yang akan membuat kita kaya begitu kan. Tetapi kalau kata Allah haram, ya misalnya, maka kalau berbicara kebaikan dalam bab riba, ya sudah jangan melakukan praktek riba, ya. Jangan nabung di bank konvensional, kan begitu aja. Orang mau ngomong apa ya terserah. Ya, kalau ditanya kenapa, ya, nggak ikut-ikutan nabung di bank konvensional, ya karena memang ya Allah melarang itu, kan selesai ceritanya. Orang mau bilang kita nggak ikut perkembangan zaman, orang bilang kita bodoh, ya terserah. Karena yang kita cari adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan ya baik tidak baiknya bukan apa kata manusia, tapi patokan baik tidak baiknya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitabnya, apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita umatnya. Jadi siapa saja yang kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah dan dalam waktu bersamaan dia melakukan kebaikan-kebaikan sesuai yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah tegaskan falahu ajruhu 'inda rabbih, ya. Maka bagi mereka itu ya, pahala ya di sisi Tuhan mereka. Artinya apa? Ya surga pasti akan dikasih Allah. Jadi tidak ada pengkhususan bahwa surga itu hanya untuk orang Yahudi. Karena dari golongan mereka banyak nabi-nabi yang diutus gitu kan. Atau kepada orang Nasrani gitu kan, karena nabi yang diutus kepada mereka adalah nabi yang punya mukjizat ya banyak begitu kan, bisa menghidupkan orang mati kan, bisa begitu ya. Bisa menyembuhkan penyakit yang aneh-aneh gitu kan, lahir tanpa ayah gitu kan. Ya, lalu kemudian mereka mengatakan ya kami adalah bangsa yang spesial gitu. Yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka ini tidak benar ya. Ya, kalau ditanya siapa yang akan menjadi penduduk surga, ya ini jawaban ayatnya ya. Yaitu mereka yang memasrahkan sepenuhnya diri mereka dan kemudian mengedepankan kebaikan dalam kehidupan ini ya. Maka mereka yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Apapun bangsanya gitu kan. Ya mau bangsa Yahudi, Nasrani, Arab, ya, Asia, Cina, sebutlah ya nama-nama bangsa di dunia. Nah kalau mereka ya memasrahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah, ini kalimatnya lillah ya. Nah Allah itu kan Tuhan yang diyakini oleh orang Islam. Ya Allah tidak menyebutkan di sini ya man aslama wajahu kepada Tuhan misalnya ya, tidak jelas, tapi kan ini khitabnya jelas ya. Ya, yang disebut sini adalah Allah. Jadi Allah itu kan Tuhannya orang Tuhan yang dijelaskan ya, nama Tuhannya orang Islam lah begitu ya. Ya konsepnya jelas berarti kan ya. Memasrahkan diri kepada Allah ya, bukan memasrahkan diri kepada sesuatu yang diyakini sebagai Tuhan, karena kan Tuhan persepsi manusia juga macam-macam. Ya, ada yang bilang matahari itu Tuhan, ada yang bilang bintang-bintang itu Tuhan, ada yang menganggap ya patung, berhala, pohon, batu, gunung adalah Tuhan. Ya, jadi bukan itu ya, yang dimaksud Tuhan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Ya Tuhannya orang Islam. Berarti secara tidak langsung ayat ini menyebutkan ya menjadi Muslim kan begitu ya. Ya. Kalau mau betul kepasrahannya kepada Allah ya, kalau betul mau dianggap benar kepasrahannya kepada Tuhan, ya jadilah orang Islam ya, yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, dan kemudian juga dia berbuat baik. Jadi sebetulnya antara iman dan kebaikan itu tidak bisa dipisahkan ya. Tidak beriman seseorang kalau kemudian dalam hidupnya mengedepankan kejahatan, kezaliman ya. Tidak benar ya, tidak diterima imannya. Orang beriman itu adalah mereka yang dalam waktu yang bersamaan ya, mengedepankan kebaikan-kebaikan dalam berbagai hal. Maka semakin banyak kebaikan yang dilakukan,
maka semakin baik keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang kan berprinsip yang penting iman benar gitu kan. Ya, kalau amal soleh sedikit juga nggak apa-apa. Justru orang Islam itu ya kalau imannya benar, ya, dia suka dengan kebaikan-kebaikan. Artinya dia tidak sungkan, ya, tidak membatasi diri untuk melakukan kebaikan. Asal ada peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan, dijalanin. Ya, ada orang datang minta tolong. Kalau dia memang dia bisa, artinya memang hasilnya memang dia bisa bantu, dibantu. Ya. Ya, tidak ada alasan untuk kemudian melakukan kebaikan dalam berbagai hal, dalam berbagai situasi. Kan ada ayat yang menyebutkan allazina yunfikuna fis sarai wal dharra, ya. Mereka yang menafkahkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Nah, situasinya kan berbeda ya. Kalau situasi lapang ya semuanya serba enak, ada ya gampang kita berbuat baik. Tapi ya, yang akan mewarisi surga itu juga adalah orang-orang yang ya, dia bisa bersedekah walaupun dalam keadaan sempit. Ya, kebutuhan lagi banyak, ya. Kemudian income juga mulai berkurang, lalu kemudian datang orang meminta tolong, minta bantuan. Orang yang akan mewarisi surga yang Allah disebut sebagai orang yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, maka dia akan berusaha untuk membantu. Ya. Nabi Muhammad kan begitu ya prinsipnya. Ya, makanan satu bisa untuk berdua, makanan berdua bisa untuk berempat. Ya. Di dalam kesempitan-kesempitan yang kita lakukan, yang kita lalui dalam kehidupan kita, ya, kita tetap berbuat baik, ya, kita tetap berbagi. Maka bagi mereka adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhannya. Ya, jadi bangsa apapun gitu kan, kalau dia betul-betul menjadi seorang muslim, ya, kan kalimatnya aslama, ya, Islam, ya, berarti mengislamkan jiwanya, ya, kepada Allah, lalu kemudian dia berbuat baik. Ya. Makanya kemudian Islam adalah agama yang tidak eksklusif gitu ya kan, hanya untuk bangsa Arab misalnya, enggak ya. Kalau ada yang mengatakan Islam adalah agama orang Arab, ya salah. Islam adalah agama bagi seluruh manusia, ya. Siapa saja dia bisa menjadi Islam. Ya. Kalau di Yahudi kan enggak ya. Yahudi harus orang-orang yang ada darah orang Yahudinya, ada darah Bani Israelnya gitu ya, baru bisa diterima sebagai seorang Yahudi gitu kan. Ya, kalau Islam enggak ya, siapa aja dia, mau orang hitam, mau orang putih. Kalau kita lihat bahkan sahabat-sahabat Rasulullah, ya, banyak yang berasal dari orang-orang berkulit hitam, ya, Sayyidina Bilal bin Rabah misalnya, ya, kulitnya gelap tetapi kemudian hatinya terang gitu ya. Sehingga Rasulullah sangat menyukainya. Ya, Julaibib misalnya, ada sosok sahabat namanya Julaibib, sama ya, kulitnya juga hitam, tetapi Rasulullah kemudian mengapresiasi keislamannya. Ya. Dan selain itu ya, selain ketetapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jaminan masuk ke dalam surga, lalu Allah juga menegaskan ya ciri ya mereka yang benar-benar akan mendapatkan surga itu adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu ya, tidak merasa takut, ya, tidak wala khaufun alaihim, ya, maka tidak akan takut, ya, mereka tidak akan ditimpa rasa takut, ya, sedikit pun, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan merasa sedih. Jadi ciri orang yang akan mendapatkan surganya Allah, ya, di mana mereka adalah orang-orang yang memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan suka berbuat baik. Ciri utamanya adalah orang-orangnya tenang. Ya. Kenapa tenang? Ya, karena di dalam diri mereka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Ya, mau kayak gimana kondisi dunia, mereka tetap tenang. Ya wala khaufun alaihim, karena mereka tahu ya, mereka bersandar kepada Zat yang maha segala-galanya, maha kaya, maha baik, maha pemberi rezeki, maha melindungi. Ketika dia sudah memasrahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah,
Ya, dengan landasan keyakinan bahwa Allah adalah zat ya yang serba maha tadi, kan Allah menegaskan ini dalam Al-Quran banyak ya, siapa diri dia gitu kan. War-Rahman, War-Rahim, Wal-Malik, Wal-Quddus, kan begitu ya. Ya, bagaimana Allah itu menggambarkan dirinya ya. Dan sempurna ya Allah itu gitu kan, tidak ada kekurangan sedikit pun. Maka kita ya ketika meyakini ya yang kita sandari ya, yang menjadi sandaran kita adalah zat yang maha sempurna, maka otomatis ya secara psikologis gitu kan ya tenang gitu kan. Ya kayak ibarat kita dah ya. Kalau kita tahu ya, kita punya backing ya, backing adalah pejabat tinggi gitu kan. Udah merasa paling gagah aja itu ya, lampu merah terabas aja. Karena backingnya jenderal besar misalnya, atau jenderal lah di kepolisian atau di tentara, merasa tenang ya, kemana-mana nggak takut gitu kan. Ya, nggak takut susah ya, kurang duit nanti tinggal minta aja gitu kan, dikirim nanti duitnya gitu. Jadi secara psikologis ya, ketika jiwa menyadari bahwa yang menjadi sandarannya adalah yang kuat. Kalau di orang tadi ya pejabat tinggi gitu kan. Nah, kalau di dalam konteks ke ayat ini ya sandaran kita adalah Allah, zat yang maha segala-galanya. Maka otomatis kemudian jiwa merasa tenang. La khaufun, ya enggak merasa takut ya, mau kemana-mana tenang aja. Ya enggak takut gitu kan. Karena kan kita ini gelisah itu kan karena masih ada rasa takut ya. Ya, sekarang lagi rame isu ini, kita sedang mengalami masa deflasi gitu kan. Nanti gimana ini ya, barang-barang ya, jualan bisnis kita ngedrop gini. Itu kan kekhawatiran gitu kan. Ya, kenapa bisa begitu ya? Karena tadi ya tidak menyandarkan dirinya kepada zat yang maha kuat, tapi bersandar kepada kemampuan dirinya itu. Ya, bukan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuat. Walahum yahzanun, ya enggak perlu juga disedihkan. Tidak ada yang perlu disedihkan bagi orang-orang yang sudah memiliki kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang janji Allah itu banyak. Janji-janji bahwa Allah akan memberikan pertolongan, bahwa Allah akan memberikan bantuan, bahwa Allah akan melindungi, bahwa Allah akan mengampuni, banyak. Ya, kita ambil contoh misalnya di dalam surah As-Saff gitu kan. Dalam surah surah As-Saff ya. As-Saffat kalau enggak salah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan akan memberikan baginya jalan keluar atas segala persoalan. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ditambah lagi nanti Allah akan memberi dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Di dalam surah Ali Imran ditegaskan ya, alla takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, jangan sedih ya, jangan takut ya, karena kalianlah orang yang paling tinggi ya. Kalau kalian orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang-orang yang imannya mantap, maka dia tidak ada rasa khawatir, rasa takut dalam kehidupannya. Dia bisa menghadapi kehidupan ini dengan ketenangan. Jadi kalau kita rujuk ya ke dalam penafsiran para alim ulama ya, para mufassir ya, ayat ini ya secara umum tadi ya menanggapi atau merespon ya anggapan masing-masing golongan dari ahli kitab ya yang disebut Allah sebagai tidak benar. Karena masuk surga tidak hanya dimonopoli oleh satu bangsa ya atau satu golongan ya, tetapi akan didapat oleh siapa saja yang berusaha ya dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk mendapatkan surganya Allah ya. Dengan ketentuan harus beriman dan beramal soleh. Imannya harus terus kepada Allah. Tuhannya harus jelas. Kalau ditanya man rabbuka, maka jawabannya Allah, tidak yang lain. Kalau ditanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu, maka jawabannya masih ya, kata ya atau kalimat atau nama selain Allah, maka ini imannya tidak benar. Nah, ya. Orang Islam ya imannya lurusnya kepada Allah ya.
dan beramal soleh. Patokan ya, soleh nggak solehnya apa? Ya, itu tadi ya, wahyu Allah dan juga hadis dari Nabi Muhammad SAW. Maka sebagai sebuah penegasan bahwa Allah telah memberikan pernyataan bahwa siapa saja yang beriman kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan kemudian dia membuktikan keimanannya itu dengan amal yang saleh tadi, dengan amal yang ikhlas, maka dia akan memperoleh pahala. Puncak pahala itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menegaskan di banyak ayat bahwa dia tidak akan menyia-nyiakan amal baik seorang hamba ya. Kan ada orang kadang berpikir ya sia-sia ini ya. Ya, misalnya dikasih ya, kita ngasih makanan ke orang begitu kan, di luar dugaan makanannya dilempar ya, dibuang. Ada beberapa situasi ya, saya lihat di video di medsos gitu kan, dibuat caption kalau kayak gini ya malas jadi orang baik ya. Karena itu tadi ya, ngasih makan kemudian dilempar sama yang ngasihnya sambil marah-marah. Nah, bagi Allah itu tidak ada yang sia-sia kalau niatnya ikhlas ya. Posisi iman kita lurus kepada Allah, niat kita ikhlas ingin melakukan kebaikan, lalu kemudian ternyata responnya seperti itu, yang nasinya berserak, nggak dimakan, orang yang marah-marah, tetap di sisi Allah yaitu jadi amal saleh gitu kan. Kan yang dinilai Allah itu kan pertama niatnya, yang kedua memang actionnya gitu. Actionnya kan sudah dikasih tuh. Perkara dia nolak begitu itu bukan urusan kita. Itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri misalnya ya berusaha untuk melayani suami sebaik-baiknya ya, dengan harapan mencari ridha Allah, ternyata suami nggak terima gitu kan. Ada ya suami-suami yang aneh gitu. Ya, istrinya sudah berusaha berbuat baik ya, menaati, mematuhi, tapi ada aja salahnya. Ditolaklah kebaikan, dianggap tidak benar. Ini nggak usah khawatir gitu kan. Ya, perkara suami nggak nerima apa yang kita lakukan ya, dengan niat kita ingin berbuat baik kepada dia membantah gitu kan. Nah, tidak jadi masalah. Tetap di sisi Allah itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Nah, ya. Jadi ayat ini kemudian menunjukkan bahwa ya, iman yang tidak direalisasikan dalam amal soleh kemudian tidak akan menjamin ya tercapainya kebahagiaan seseorang. Ya, dalam Al-Quran banyak ya didapati kata-kata iman yang kemudian diiringi oleh amal soleh. Jadi sebuah penegasan ya bahwa iman saja ya tidak akan kemudian membawa kita kepada surganya Allah. Ya, kebaikan-kebaikan saja tanpa iman juga tidak akan menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau masuk surga paketnya dua, iman dan amal saleh. Sebagaimana yang disebutkan misalnya dalam surah An-Nisa ayat 124 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wala yuzlamuna naqira." Siapa saja yang mengerjakan amal kebaikan baik laki-laki maupun perempuan dan dia seorang mukmin, beriman kepada Allah, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Bahkan kan di dalam ayat lain kan ditegaskan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu tadi, siapa yang melakukan kebaikan walaupun ya, sebesar ya, siapa yang melakukan kebaikan ya, walaupun sebesar zarah yarahu ya kalimatnya, maka dia akan melihat ya kebaikan itu. Ya Allah akan nampakkan kebaikan ini, kamu sudah melakukan ini. Ya Allah catat walaupun kecil ya. Jadi jangan merasa kemudian kalau babnya niatnya sudah benar ya, kemudian actionnya juga sudah benar ya, kemudian tidak jadi ya atau gagal ya, diterima orang ya sebagai sebuah kebaikan, nggak usah khawatir ya, karena itu ya, tetap dinilai Allah sebagai sebuah kebaikan. Di dalam ayat yang ke 94 misalnya ayat surah yang ke-21 ya, surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan famay ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun
fala kufranu li sa'ihi, ya. Siapa yang mengerjakan kebaikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari, ya, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jadi bab kebaikan ini, ya, jangan berpikir ini jadi nggak nih, diterima orang nggak nih, efeknya bagus nggak nih. Ya, luruskan saja iman kita kepada Allah, niatkan ini adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ya, perkara nanti ditolak orang, tidak jadi misalnya, kan banyak ya acara-acara dibatalkan misalnya. Sudah bagus ya panitianya mempersiapkan, lalu kemudian terjadi pembatalan sepihak. Ya tetap di sisi Allah itu dinilai sebagai sebuah kebaikan. Walaupun kemudian ternyata tidak terlaksana acara itu. Nah, itu ya baiknya Allah, ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam hal ini sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kemudian kita juga memaksimalkan amal saleh, maka kita tidak perlu khawatir dan bersedih atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi bab, ya, ini Allah terima apa enggak, ya. Ini Allah ridho apa enggak, ya. Nah, jangan dikhawatirkan yang kayak gitu. Ya, asal betul sandarannya adalah Allah, iman lurus kepada Allah, dan kemudian amal-amal perbuatan baik itu juga berdasarkan, ya, kecintaan kita kepada Allah, kepasrahan kita kepada Allah, ya, maka tidak perlu ada khawatir, ya, tidak perlu rasa takut bahwa amalan yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tabiat orang-orang yang beriman adalah apabila mereka ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, kematian anak, ya, misalnya kekurangan pangan, ya, kekurangan uang gitu, ya. Ya, kemudian sakit, ya, atau diganggu orang, atau kegagalan, sebutlah gitu, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka orang-orang beriman ini akan menyelidiki sebab-sebab terjadinya dan berusaha keras untuk mengatasinya. Ya, kalau masih juga belum teratasi, maka mereka menyerahkan persoalan itu kepada Allah. Ini mekanisme dari tawakal, ya. Yang disebut dengan kepasrahan kepada Allah itu ada mekanismenya. Mekanismenya apa? Ya, selesaikan dulu nih, ikhtiar dulu, ya. Ya, hal-hal misalnya itu tadi, ya, sakit, ya. Maka di apa dulu, ya, dicari sebabnya kenapa sakit. Oh, ternyata makan, ya. Makannya semua sembarangan, akhirnya kena tipes. Maka setelah sembuh, ya, atau ketika berobat, ya kepasrahan kepada Allah juga kuat gitu kan. Jadi ikhtiarnya berobat ketika sakit begitu kan. Ya, sakit lalu kemudian nggak sembuh juga, ya, penyakit yang diderita, barulah kemudian kita memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian jiwa kita tenang, ya, tidak gelisah dengan sakit yang kita derita. Berapa banyak orang yang kemudian, ya, ketika ditimpa oleh penyakit, penyakitnya tambah parah. Kenapa? Karena stresnya, ya, kekhawatirannya tidak bisa dikendalikan, ya, bahkan banyak yang kemudian meninggal dengan sebab itu tadi. Nah, jadi atasi persoalan itu, lalu kemudian kalau nggak bisa juga teratasi, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hal itu karena apa? Niat, ya, orang-orang yang beriman tadi, ya, sedikit pun tidak melemahkan, dan hati mereka pun menyadari bahwa untuk mengatasi semua kesulitan itu, maka kuncinya adalah kepasrahan diri kepada Allah, karena dia adalah zat yang maha kuat, ya, yang maha segala-galanya. Ya, jadi inilah, ya, pembahasan kita terkait dengan surah Al-Baqarah 112, yang dimana poin pentingnya adalah, ya, bahwa kepasrahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam berbagai aspek kehidupan kita itu akan menjadi kunci atas ketenangan dan ketentraman hidup. Nah, ya. Jadi kalau mau tentram, mau tenang hidup, ya kan harus steril, ya, diri kita, hati kita dari rasa takut dan sedih kan. Karena yang bikin kita nggak tenang, yang bikin kita gelisah, ya dua itu tadi, ya, ketakutan dan kesedihan. Nah, maka cara mengatasinya adalah sandarkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah, ya, kita akan merasa tenang karena kita bersandar kepada zat yang maha kuat, zat yang memiliki segala-galanya. Demikian sahabat Adrim, ya, yang benar datangnya dari Allah.
dan yang salah semata-mata lahir dari kealpaan dan juga kekhilafan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.